Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tes. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kita merasakan betapa baik Tuhan yang kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan sajalah kita boleh diperkenankan berada di bangsal KKR harapan hidup yang membahagiakan. Dan yang kedua, kita bersyukur oleh karena kita memiliki pemerintah kota yang sangat peduli terhadap kita, masyarakat, dan secara khusus bagi gereja Tuhan dan gereja masih Advent hari yang ke-7. Jarang di mana pemerintah kota, baik wali kota atau wakil wali kota, datang secara lengkap. Oke, aman. Sekali lagi, jarang ya pemerintah kota, wali kota atau wakil wali kota datang secara lengkap di acara-acara seperti ini. Tapi haleluya, puji Tuhan, Bapak wakil wali kota dan Ibu lengkap datang pada malam hari ini ya. Kami umat Advent yang ada di wilayah Bitung Barat sangat merasa terberkati atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu. Berapa di antara kita merasa bersuka cita malam hari ini, lambaikan tangan kehadiran Wakil Wali Kota dan Ibu. Puji Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan Ibu dalam tugas yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pemerintah Kota Bitung. Dalam hal ini Wakil Wali Kota Kota Bitung. Kami sendiri cukup lama tinggal di Bitung Pak dan Ibu, sampai anak kami juga lahir di Bitung. Jadi kami punya anak lahir di Bitung. Dan kami juga saudara cukup lama beredar-bedar melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan pendeta di wilayah Bitung Barat, Bitung Tengah, Bitung Barat, Bitung Timur, Lembek ya. Kami pernah satu malam melayani di sini. Kemudian karena sudah agak larut malam, tiba-tiba ada seorang omak katakan, tidur saja di sini Pak Pendeta dan Ibu. Itu 30 tahun yang lalu di Dua Saudara. Jadi waktu kami datang sini, Ibu katakan dapat ingat 30 tahun lalu Tor ada tidur di Dua Saudara, tapi minta maaf saya selupa itu umat penama. ya, yang saya tidak lupa adalah keluarga Roti di sini, karena Roti kan tidak pernah lupa saudara. Jadi di bagian sana mungkin omaknya Tuhan sudah izinkan beristirahat karena memang sudah 30 tahun yang lalu di bagian ujung sana. Jadi puji Tuhan malam hari ini tadi Pak Wakil Wali Kota katakan mungkin pendeta yang gagas ini judul harapan hidup yang membahagiakan. Kalau saya rancang Pak, saya tidak lihat-lihat ke belakang ini. Tapi ini dirancang oleh panitia. Dan luar biasa karena tema sepanjang malam ini adalah harapan hidup. Biasanya kami pendeta kalau layan di rumah sakit Pak Dokter, ada pasien yang bilang so hipo-hipo, tolong doakan, tolong kasih semangat, pasti dengan pertolongan Tuhan mau sembuh. Akhirnya pasien berusaha dengan pertolongan Tuhan jadi sembuh ya. Hele semua habis harapan serta diberikan harapan, tiba-tiba saraf-sarafnya mulai hidup. Begitu Pak Dokter ya. Jadi semua kita membutuhkan harapan hidup. Amin saudara. Kalau kita tidak punya harapan hidup saudara, mungkin malam indah dari sini. Kami juga hampir habis harapan. Hampir tapi tidak habis.
Sudah 10 tahun kami merindukan kedatangan berkat bayi yang gak dapat di Bitung ini. Pergi lagi di Halmahera, pulang. Ya puji Tuhan, 10 tahun Pak dan Ibu kami dapat di sini. Kami dapat harapan hidup. Tuhan izinkan memberikan berkat seorang anak dalam rumah tangga kami. Dan makanya kami sangat cinta ini Bitung. Karena banyak kanan manis yang ada di kota Bitung. Amin. Apalagi Pak Wali dan Ibu, umat-umatnya manis-manis. Ya. Nggak ada yang manis, ya. Oke, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Oke, saudara. Malam ini judul perenungan kita malam hari ini, harapan hidup yang membahagiakan. Tadi saya bilang Pak Wali, saya lihat jam ini Pak Wali, aduh, semua dekat jam 9 ini. Saya bilang Pak Wali, saya nanti kasih pendek tuh Pak. Tapi Pak Wali bilang kasih panjang Jo, kasih habis. Ya. Tapi nanti kita akan berhenti kalau ada yang semula yang menghentikan cipta, saya berhenti. Ya. Saya awali dengan satu cerita. Seorang evangelis membuat KKR seperti malam ini. Tapi ketika sudah 10 menit dia berkhotbah, dia melihat sudah banyak yang menghentikan cipta, mendoakan pengkhotbah. Wah, evangelis ini kecewa. Aduh, firman sudah disiapkan, tapi banyak yang tertidur. Besok paginya dia panggil sama istri dan anaknya. Besok kita pergi cepat datang di tempat bangsal KKR. Kita duluan menyapa semua tamu-tamu yang hadir. Dan betul, besok malamnya ibu bapak dan kedua anak menjadi penerima tamu. Mereka menyapa semua tamu yang hadir. Tidak ada satupun tamu yang tidak disapa dengan menyampaikan selamat datang, selamat malam. Pada waktu Bapak Pendeta berkhotbah, dia bilang, coba semua tangan kanan diangkat. Tangan kanan diangkat. Coba tangan kanan, jari-jari usap-usap di bagian mata. Semua diusap di bagian mata. Dan pada waktu KKR diadakan, tidak satupun yang tertidur. Mengapa? Karena Bapak Pendeta, Ibu, anak-anak gunakan remason. Tidak dapat tidur karena gunakan remason. Malam ini penerima tamu termasuk kami yang menyapa Pak dan Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu tidak gunakan remason. Tetapi remason dari surga Roh Kudus akan menjamah mata jasmani, mata rohani dan hati kita sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan untuk berapa menit ke depan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta kuasa Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, bungkuslah hati, pikiran, mata jasmani, mata rohani kami dengan kuasa Roh Kudus. Oleskanlah dengan kuasa-Mu sehingga mata jasmani, mata rohani kami terbuka, melihat dan merasakan ketajaman firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Kami akan kembali dengan membawa berkat rohani. Tolong hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang ajaib. Haleluya, amin. Sehubungan dengan tema kita, tentunya kita menambahkan wajah-wajah yang seperti ini. Masakan tema besar harapan hidup, kemudian muka-muka orang gunung bilang Pak, muka berot. Ya, mesti muka yang smile seperti ini. Luar biasa. Kemudian seperti ini. Cuma beda sedikit trompet kulit yang dibukain saudaranya. Semua kelihatannya sangat berbahagia. Ya, sangat berbahagia. Dan biar so tua begini, pisang Ambon bilang, lebih tua lebih apa? Lebih manis. Begitu pula trompet rumah tangga, lebih tua lebih apa? Lebih manis dalam kehidupan rumah tangga. Jangan seperti saya bilang tadi, lebih tua lebih manis. Jangan. Dia mesti lebih manis. Ini juga yang Tuhan sangat harapkan boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, saudara. Makanya malam ini ada satu judul,
hari depan yang penuh dengan harapan. Pagi itu, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat, dia bangun jam 5.30. Dia melihat satu cahaya yang menyinari padang Meksiko yang menakutkan dan mendahsyatkan. Cahaya itu baginya, dia pikir itu seperti 100 buah matahari. Tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat ini. Oh Tuhan, akhirnya manusia berhasil untuk menciptakan hari kiamat di atas dunia ini. Oleh karena hari itu, bom atom yang pertama dijatuhkan di padang gurun Meksiko. Ilmuwan ini hanya berkata, oh Tuhan, akhirnya manusia berhasil untuk mempercepat hari kiamat di atas dunia ini. Malam ini kita belajar sedikit tentang hari kiamat. Sepertinya menakutkan. Di atas dunia ini ada banyak teori tentang kiamat. Tapi malam hari ini ada 3 teori manusia tentang kiamat. Teori yang pertama namanya adalah internal winter. Bagaimana internal winter? Teori mengatakan begini. Setiap tahun bobot matahari berkurang sampai 15 bilion ton. Jadi ada satu saatnya di mana matahari tidak akan ada lagi. Dan di saat matahari tidak akan ada lagi, akan ada musim dingin yang abadi. Menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati, termasuk makhluk hidup, manusia akan mati. Dan menurut teori mengatakan itulah kiamat bagi dunia. Teori yang kedua mengatakan akan ada tabrakan benda di langit. Dan benturannya begitu dahsyat dan menakutkan. Dan mengakibatkan planet bumi ini akan hancur. Dan tidak akan ada satupun manusia yang hidup. Teori yang ketiga, global society. Teori mengatakan bila mana negara-negara yang memiliki bom nuklir dan akan ada perang nuklir yang terjadi di dunia ini, akan membuat banyak manusia akan mati secara global. Dan menurut teori ini mengatakan, so itulah hari kiamat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, malam ini Alkitab tidak mengajarkan internal winter. Alkitab tidak pernah ajarkan akan ada tabrakan di angkasa membuat manusia atau planet bumi akan hancur. Alkitab juga tidak mengajarkan akan ada pembunuhan secara massal oleh karena perang nuklir. Tapi apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan hari kiamat? Alkitab mengajarkan di dalam firman Tuhan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh harapan, hari yang penuh sukacita. Pertanyaan saudara, mengapa hari itu punya hari yang penuh dengan sukacita? Di Amerika Serikat ada satu perusahaan listrik yang punya moto seperti ini. There will be a bright tomorrow. Perusahaan listrik cocok karena perusahaan listrik, tidak mungkin perusahaan listrik kemudian akan ada hari kegelapan. Tapi bila mana kita lihat dalam Alkitab, sebelum perusahaan listrik di Amerika ini mengambil moto there will be a bright tomorrow, firman Tuhan sudah canangkan dalam Alkitab. There will be a bright tomorrow for the God's people. Akan ada hari yang penuh terang benderang, hari yang penuh harapan, hari yang penuh sukacita. Pertanyaan, hari apa itu dan kapan hari itu akan tiba? Hari itu akan tiba ketika Yesus Kristus yang berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa kata Yesus? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kiamat dunia. Kiamat dalam arti Yesus akan datang ke atas dunia ini untuk membawa saya dan saudara ke rumah Bapa, tanah air kita yang sudah lama kita nantikan di dalam kerajaan surga. Di dalam firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Apa itu pengharapan kita yang penuh bahagia? Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, dengan menantikan penggenapan, ini 2 kali, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan dia akan memberikan kebebasan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin banyak tekanan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Tekanan pekerjaan, stres dengan bermacam-macam persoalan. Tapi kedatangan Yesus, hari kiamat, Yesus akan datang, akan membawa orang saudara untuk menikmati satu sukacita yang sifatnya abadi. Amin, saudara. Di dunia ini dalam ajaran gereja ada banyak teori-teori tentang hari kedatangan Tuhan. Paling kurang ada 3 teori tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, orang katakan betul Tuhan Yesus akan datang, tapi hanya secara rohani. Apabila saya sudah bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat, sudah itulah kedatangan Yesus kali yang kedua. Apakah benar demikian? Yang kedua, betul Yesus akan datang, tapi dia datang secara rahasia. Akan terjadi katanya seperti datang secara rahasia. Ini ibu ini ada tanam padi. Nah, tiba-tiba cari-cari mana dia. Soalnya ada. Orang bilang, dia sudah diangkat secara rahasia. Apakah benar demikian? Akan diangkat secara rahasia. Kemudian yang ketiga, bilang mana teknologi dunia semakin canggih ini akan membuat dunia ini semakin gampang mendapatkan sesuatu. Sudah itulah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Apa yang Alkitab katakan, teori firman Tuhan yang mengatakan tentang kebenaran kedatangan Yesus kali yang kedua. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang pertama, Kisah 1 ayat 11. Yesus akan datang secara nyata. Yesus bersama dengan murid-murid. Mereka berada di Bukit Zaitun. Tiba-tiba Yesus naik angkat. Semakin lama semakin ke atas. Murid-murid hanya bisa melihat Yesus yang terangkat ke surga. Tiba-tiba suara malaikat berseru, "Hai orang Galilea, mengapa kamu menghadap ke langit?" Ayat 11. Yesus Kristus yang kamu lihat terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi bagaimana orang melihat Yesus naik ke surga, begitu pula dia akan datang, umat manusia akan melihat dia pada saat dia akan datang nanti pada kali yang kedua. Amin, saudara. Kemudian yang berikut, Yesus akan datang secara pribadi, bukan rahasia-rahasia, saudara. Di dalam Matius 24:26 firman Tuhan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di bilik, jangan kamu percaya. Mengapa? Karena pada saat Yesus akan datang, semua manusia akan melihat dia pada waktu dia datang.
di Bitung dihebohkan. Yesus ada datang di mana? Hah? Pinokala. Kok berikut Yesus ada datang di mana? Di Sayio. Waktu datang karena saya ada baca di Alkitab, jangan percaya. Bahaya saudara kalau ada datang waktu itu. Mari puji Tuhan, masih boleh bertobat. Amin. Amin. Sebab firman Tuhan kalau tolong dengar, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya dan pergi ke sana. Sebab kalau Yesus akan datang, dia akan datang secara pribadi, semua mata akan melihat dia. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula telah kedatangan Anak Manusia. Kemudian ayat yang berikut, dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Mata laki-laki, mata perempuan, mata orang jahat, mata orang baik, semua mata-mata akan melihat dia waktu dia datang. Amin saudara, amin. Ya, ini Alkitab yang bilang akan dapat dilihat oleh semua manusia. Matius 24:30. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mana di firman yang lain, bersama dengan malaikat-malaikatnya akan datang di atas dunia ini, datang di langit. Oke saudara, tentu kita bertanya, for apa dan Yesus mau datang di atas dunia ini? Untuk apa? Maksud apa Yesus datang pada kali yang kedua? Mari kita lihat banyak ayat, tapi hanya beberapa yang kita membaca dan renungkan. Maksud yang pertama kedatangan Yesus kali yang kedua adalah Yesus akan bangkitkan orang-orang yang setia, yang percaya kepadanya, yang telah mengalami kematian. Barangkali di antara kita ada di antara orang yang paling kita kasih, istri, suami, orang tua atau anak yang kita kasih, yang telah diizinkan Tuhan untuk beristirahat dalam kematian. Ini pengharapan bagi orang Kristen. Pada waktu Yesus akan datang kali yang kedua, apa yang terjadi? Sebab pada waktu tanda diberi, 1 Mika pasal 4:16, yaitu pada waktu pengulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Amin saudara. Yang paling penting adalah hidup di dalam Kristus waktu kita masih hidup. Dan kalaupun kita akan mengalami kematian, berpisah dengan orang kita sangat kasih, ayat ini ayat pengharapan bagi orang Kristen. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Minta maaf Pak Wakil Wali Kota dan Ibu, waktu kami bikin ibadah di gedung di GOR, ya, kami mendengar satu musibah yang terjadi pada keluarga wakil wali kota, di mana anak yang terkasih, ya, ada satu musibah yang mengakibatkan mengalami kematian. Pak dan Ibu, ayat ini ayat pengharapan bagi orang Kristen. Asalkan kita setia dalam Tuhan, mengiringi Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih pada waktu Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, ya, untuk apa Yesus akan datang? Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Mungkin anak-anak mereka masih kecil, tiba-tiba Tuhan izinkan meninggal dunia, akan bertemu dan Tuhan akan menyerahkan. Soal ayat ini, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup.
11 itu bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Hidup. Walaupun dia sudah apa? Dia sudah mati. Itulah untungnya orang-orang Kristen yang punya pengharapan. Inilah yang terjadi, kubur-kubur akan terbuka. Kami sebagai pendeta seringkali membawa orang yang meninggal di tempat pekuburan. Kalau di Bitung Barat, ya sebanyak arah ke sana. Di Sakrat juga semua full. Ya. Seringkali kalau ada orang yang sangat sedih melihat keluarga bersedih karena penderitaan, berpisah dengan orang dikasih. Pertanyaan seringkali muncul, Tuhan, kapan Tuhan datang? Supaya peristiwa-peristiwa duka cita ini bisa berakhir di atas dunia ini. Puji Tuhan, kita memiliki jaminan keselamatan dalam firman-Nya. Asalkan kita setia di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita setia pada Tuhan, kita akan berjumpa dengan kekasih-kasih kita, orang tua kita yang telah diizinkan Tuhan beristirahat. Pada waktu Tuhan datang dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi waktu Yesus datang, banyak di antara umat manusia yang setia yang tidak mengalami kematian. Dan mereka yang tidak mengalami kematian, ini firman Tuhan katakan, kita akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Tubuh yang bisa mati, Tuhan akan gantikan dengan tubuh yang tidak bisa mati. Orang yang telah mati dibangkitkan juga mendapatkan hidup yang tidak pernah lagi akan mengalami kematian. Seperti Allah kita kekal adanya. Kita mengalami kematian di dunia ini. Semuanya oleh karena akibat apa? Akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, lewat kedatangan Yesus di atas dunia ini, kali yang pertama dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Yesus juga berjanji akan datang pada kali yang kedua dan mengubah kehidupan tubuh jasmani kita ini yang bisa mati mendapat tubuh yang tidak bisa mati lagi. Amin, saudara. Amin. Kemudian yang berikut 1 Korintus 15:53, sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kalau orang kan sekarang Bapak Ibu bervariasi. Ada hidung yang apa? Batajam ke atas, ada yang batajam ke bawah. Ya, enggak usah jadi orang pe hidung, saudara. Lihat juga hidung masing-masing, saudara. Ya. Tinggi juga berbeda-beda, saudara. Yang tinggi begini, ada yang tinggi begini, saudara. Tapi waktu Tuhan datang, orang pe tubuh yang kurang sempurna ini akan dirubah oleh tubuh yang menjadi sempurna. Amin, saudara. Bagaimana nanti Tuhan lihat juga waktu Tuhan datang. Yang pasti Tuhan masih kenal Pak Wakil Wali Kota di waktu itu dan Ibu. Amin, saudara. Mungkin tingginya sudah lebih tinggi sedikit. Puji Tuhan. Oke, saudara, mari kita lanjut. Untuk apa Yesus datang? Memberikan kelegaan. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Makanya saudara, Bapak Ibu jangan tindas, saudara. Kalau mungkin dipercayakan sebagai pimpinan, jangan selalu tekan. So tekan dari atas, di bawah lagi apa? Tekan. Akhirnya bagaimana? Kalau tekan atas, tekan bawah lagi, tekan jadi bagaimana? TGP kasih. Jangan backing TGP orang. Amin, saudara. Marilah kita menolong satu yang lain. Kalau saudara begitu kau tidak bertobat, ini orang yang ditindas memberikan kelegaan, berikan kelegaan oleh Tuhan. Tapi bagaimana yang lain? Kalau bertindas saudara, 2 Tesalonika 1:8. Dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Kristus adalah kasihlah sesama manusia. Seperti apa? Dirimu sendiri. Kalau orang tidak praktikkan apa yang firman Tuhan, tidak mau sengaja, tidak mau kenal Tuhan, siapa waktu Tuhan itu? Kemudian berikut,
tidak mentaati Injil kebenaran firman Tuhan, waktu Tuhan Yesus akan datang, Tuhan akan datangkan hukuman bagi mereka yang tidak taat kepada Injil Tuhan. Makanya KKR ini dibuat dengan tujuan supaya pembicara, orang semua menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sejati, taat pada firman-Nya dalam susah dan senang. Amin. Aniaya sekalipun kita taat pada firman-Nya. Barang siapa bertahan sampai kesudahan, mereka itu yang apa? Yang diselamatkan. Oke. Yang kelima, Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, aku berada, di situ kamu berada. Tuhan telah menyiapkan satu rumah yang kekal bagi kita dalam kerajaan surga. Rumah kita di dunia, apalagi di Bitung, sama juga di Armadidi, masih banyak yang tinggal di Perum. Biasanya kalau orang tinggal Perum, tahun pertama waktu tahun buka tuh DP pintu, dia berbunyi bagaimana? Dit, artinya masih apa? Kredit. Ada juga yang mungkin bawa oto malam hari ini, DP bunyi waktu pintu buka pintu, dit. Sampai ada tulis di belakang mobil, jangan tabrak, masih di kredit. Saudara, rumah di dunia rumah sementara, tapi rumah yang Tuhan siapkan bagi Tuhan di surga, rumah yang tidak kredit lagi. Kalau kita bahas nanti buku Wahyu, dindingnya, lantainya dari apa? Emas murni. Ya, itulah rumah Bapa yang Tuhan sudah siapkan bagi Tuhan. Asal Tuhan setia kepadanya. Kemudian yang berikut, masih boleh terus Pak Wali, Pak Wakil Wali, masih boleh? Nah, tinggal sedikit ya. Biasa sedikit begini ya. Oke, mari kita nanti cuma lihat tuh mata saudara, mata Pak Wali begini, kita semua mesti berhenti sudah. Mak bisa lihat Pak Wali mata masih, walaupun sama dengan saya mata 5 watt ya, tapi masih tajam melihat. Oke, mari kita lihat saudara, Yudas 1:14 dan 15. Sesungguhnya Tuhan datang dan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang yang fasik. Makanya atur baik-baik Tuhan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan datang juga akan membalas perbuatan kita masing-masing. Allah akan datang menghakimi umat manusia di atas dunia ini. Yang setia akan dibawa dalam kerajaan surga. Tapi yang tidak setia dengan firman-Nya akan dibinasakan oleh Tuhan di neraka. 2 Petrus 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini peristiwa di saat Tuhan datang. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Penting kita mengumpulkan harta di dunia ini. Penting kita membuat rumah, penting. Tapi ingat, rumah di dunia, apa yang kita kumpulkan di dunia ini, semuanya itu hanya bersifat apa? Sementara waktu. Tanah air kita, Filipi 3:20, bukan di Bitung, tapi tanah air kita adalah di dalam kerajaan surga. Disitulah yang Tuhan telah siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi Tuhan mau datang, keadaan bumi seperti ini. Jadi nasihat Tuhan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, baca sama-sama, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi pesan-pesan rohani untuk kita dapatkan malam hari ini. Betapa suci, betapa salehnya orang harus hidup di hadapan Tuhan. Semua orang berdosa. Pembicara juga tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Yang paling tahu saya adalah
istri saya. Seringkali dia begitu tuh pendeta, tak kurang malu kasihan. Untung ada yang minta tegur. Lain kali kita bilang begitu ibu pendeta. Jadi orang ini tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Makanya orang mesti datang dekatkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Hanya Tuhan Yesus yang menolong orang meluruskan hidup yang seringkali bengkok-bengkok, sehingga kita dapat diluruskan dengan firman Tuhan. Saya mau terus semua tak tidur saudara. Jangan sampai itu firman Tuhan semua lalu dengan sia-sia. Ini sudah potong, masih setengah jam lagi ini. Saya mau tutup dengan satu cerita. Satu ketika ada seorang anak, dia dengar KKR seperti, tapi anak remaja sudah mengerti. Dia dengar khotbah tentang Yesus akan datang, pengharapan yang membahagiakan. Tiba-tiba waktu dia pulang dia dapat mimpi. Waktu dia dapat mimpi, apa yang terjadi? Dia melihat dalam mimpi itu Tuhan Yesus datang dengan malaikat-malaikatnya. Dia melihat papanya mulai terangkat, mamanya mulai terangkat, kakaknya mulai terangkat, dan dia juga mulai terangkat. Tetapi semakin terangkat, tiba-tiba dia perhatikan, kenapa kita ini sudah terangkat? Semula itu apa? Tak turun-turun. Aduh, siapa yang tak turun? Wah, waktu dia lihat DP kaki Bapak Ibu, DP kaki ada tak ikat satu tali. Dan tali itu ada tak gantung semangka. Rupa-rupanya waktu dia naik ke atas semangkanya masih apa? Kecil, lebih ke atas semangka lebih apa? Lebih besar tuh semangka. Rupa-rupanya seringkali dia pancuri semangka. Sehingga apa yang terjadi? Waktu dia lihat tak turun dan dia tuh orang tuanya, papa, mama, kakak suka atas. Dia lihat tak turun, kon dia bataria. Oh Tuhan, oh malaikat, tolong aku Tuhan, malaikat. Tiba-tiba malaikat datang membawa sebuah gunting. Kemudian apa yang malaikat bikin? Dia gunting ke sana itu tali semangka. Gunting, apa yang terjadi saudara? Langsung tanah dia ke atas. Oh puji Tuhan, karena semangka sota apa? Sota putus. Seringkali itu semangka itu botol. Botol ada isi apa? Kita sunat mau bilang. Jangan sampai karena botol saudara-saudara datang ke surga. Amin. Tubuh kita adalah kabah Allah, nanti dokter yang atau siapa yang bahas. Artinya masing-masing kita introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak akan terangkat nanti waktu Tuhan datang. Ingat, tadi kami sudah sampaikan Filipi 3:20. Tanah air kita ada di mana? Surga. Yesus bilang dalam Matius 6:33, tetapi cari dahulu akan apa? Kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain-lain itu akan Tuhan apa? Tambahkan. Karir penting, mau duit itu penting, investasi penting, tapi jangan lupa dari semua itu yang penting ada yang terpenting. Investasikan hidup saya dan saudara dalam kerajaan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, susah dan senang. Makanya jemaat, sahabat-sahabat, jangan lewatkan 1 minggu ke depan KKR di tempat ini. Pasti dengan pertolongan Tuhan akan banyak berkat rohani yang kita terima. Kita akan dikuatkan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan fokus terus pada tujuan hidup kita, hidup yang kekal. Berapa di antara kita mau berdiri bersama saya pada malam hari ini untuk mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya senang dan ini kerinduan saya. Waktu Yesus datang, saya, istri saya, suami saya, anak-anak kita akan diangkat dalam kerajaan surga, berjumpa dengan anak-anak kekasih yang Tuhan telah izinkan beristirahat dalam kematian. Amin saudara. Kalau saudara rindu berdiri bersama dengan saya,
untuk mengambil komitmen, mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Semenjak kita berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa surga, di akhir pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kami boleh mengerti rencana Tuhan untuk pribadi, keluarga, jemaat masyarakat. Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas para raja. Telah menyiapkan suatu tempat yang abadi dalam kerajaan surga. Bapa, sekiranya dalam hidup ini ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang sudah menggerogoti kehidupan kami. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, lepaskan kami dari semuanya ini. Bantu kami dengan kuasa Allah, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan tinggalkan perkara-perkara dunia ini, dan pakailah kami selama Tuhan izinkan hidup di dunia ini dalam tugas dan pelayanan kami, baik sebagai pemerintah, sebagai abdi negara, sebagai pelayan Tuhan dalam jemaat masyarakat, dalam keluarga. Dan kami rindu pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, semua kami akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Ketika hamba mengangkat tangan Tuhan Yesus akan memberkati seluruh umat-umat Tuhan, termasuk Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu dan aparat yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya selalu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Yesus datang, adalah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa berkat. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Dewi Raja.